Sule sama Andre muncul dulu nih, soalnya ada dua pilihan ini. Mana nih? Wayang muncul, Wayang. Oh, Andre, bahaya, Andre. Udah, gue mau tolongin. Tolongin apaan lu? Ntar gue lu templok. Nih, saya dalang yang adil, ya. Di sini Sule jadi orang kaya, Andre jadi pengemis. Oke. Agak bisa. Enak aja. Ini udah skenario-nya begini. Udah nggak usah pakai skenario. Dari tampang udah kelihatan mana tampang orang kaya. Udah pasti mah. Ada aja. Enggak udah gua aja. Skenarionya gini, lu jadi pengemis, nah ini jadi orang kaya. Iya, Yang pengemis dia paling pas. bajunya udah begini nih. Batik nih. Batik. Udah dong, saya aja. Kalau saya nggak jadi orang kaya, mendingan saya nanti nggak main nih. Yaudah, gue yang ngalah. Pengemis ya? Gue pengemis, biarin. Yaudah, Pas. Yaudah, orang kaya. Lu main sendiri sini. Orang kaya sendiri, nggak usah gabung sama orang miskin. Ganti. Malam hari ini Abra Panjava akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Azab Pengemis Palsu. Berarti Andre diganti ya, Sule yang jadi pengemisnya. Oke. Richard seorang pengemis yang selalu minta belas kasihan dari orang lain. Malas. Namun ia punya trik untuk mendapatkan belas kasihan orang, yaitu dengan membuat cacat tubuhnya. Pura-pura. Dari situlah ia mendapatkan uang dan mengumpulkannya. Kemudian muncul temannya yang bernama Raymond. Datang ke Jakarta bermaksud menemui Richard. Azab menimpa Richard karena apa? Ia melakukan kepalsuan dengan membuntungi kakinya. Akhirnya ia tertimpa musibah. Kakinya benar-benar buntung. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Kamu di sini jadi siapa? Orang kaya. Ayo. Orang kaya. Ini hotel berapaan harganya nih? Hah? Pesenin 2 bungkus. Pedas nggak? Hah? Pedas nggak? Jangan, saya nggak suka pedas. Orang kaya. Muncullah Richard yang sedang dicari-cari oleh Raymond. Cat, muncul Cat. Ada juga yang sebelah sini. Ngapain kamu? Hah? Ngapain? Senam pagi, Pak. Kenalin. Siapa? Orang kaya. Hah? Orang kaya. Sini aja, Pak. Susah sama gangnya, Pak. Sebentar. Sebentar ya. Lu lagi begitu. Siapa ya? Kayak saya kenal. Kayaknya saya kenal nih. Bodoh amat, mau kenal, mau kagak. Kolam renang anak saya. Dia lagi saking. Kamu jatuh ke lari ya? Ah, bisa. Barangan lo. Kayaknya saya kenal. Bodoh. Siapa ya? Bodoh, terserah lu. Ini teman saya. Gua tembak. Kamu kenal sama aku? Aku
Itu temanmu dulu. Kamu Rawon kan? Lemon. Rawon lu kata soto. Sebentar, kamu Raymond kan? Kenapa mukamu merah? Hah? Aku habis ditabokin hancur. Muka merah, gigi kuning. Oh, udah. Ini pasti mab. Apa? Lo di sini nganggur nih. Saya orang kaya. Orang kaya nganggur. Enggak, orang kaya saya. Tadi di awal Sini, sini, bilang, tadi kan di awal bilang katanya saya orang kaya. Di sini lo cari kerjaan sama Raymond. Ternyata diajak Raymond ngemis gitu. Lo orang miskin. Lah tadi ngapain milih-milih? Tadi aja milih. Sok lo. Lo di kampung nganggur, miskin, datang Jakarta nyari si Raymond, diajakin kerja sama Raymond jadi pengemis juga. Ngapain dipilih tadi orang kaya orang miskin? Kalau tahu begitu. Udah, terima aja. Sebuah kegagalan adalah sebuah bentuk untuk menguji kita kesabaran. Richard, Makanya lo cubung banyak banget makanya lo. Richard, aku tolonglah. Kamu kalau mau kerja, ikutin dengan aku. Bagaimana caranya? Kita mengemis bareng-bareng. Kenapa pura-pura buntung begitu? Disuruh mau kreatif. Sama disuruh mau kreatif. Ini pura-pura. Oh, Pura-pura maksudnya jadi biar semua orang itu kasihan. kasihan, ibah melihat kita. Begitu. Buntung-buntung ini hidung gua dibuntung ini. Tadinya ada ya, pura-pura ya? Pura-pura. Awalnya mancung. Ya udah saya mau deh. Ya udah lu buntungin dulu, ntar gua ambil golok dulu ya. Muncullah wanita cantik menghampiri si Richard. Richard. Mas. Ini istrinya nih. Istri Hah? saya. Istri Kenalin dong. istrinya. Lu kan teman gue, kenalin istri gue. Tadi katanya nggak ada pakai istri-istrian pertama. Udah, kenalin. Tadi lo gue suruh orang miskin gak mau. Lu jadi orang miskin nggak mau. Nih kalau tadi mau nih dapat istrinya. Ini dalam Kang Bom nih. Makanya muka lu jelekin biar dapat istri cakep. Bapak kamu suka keluar jam 10 pagi ya? Kok tahu? Karena kau telah meng-3-in-1-kan hatiku. Meng-3-in-1 jam 10 pagi ya? Iya. Bapak kamu tukang buah-buahan ya? Kok tahu sih? Hidung kamu gede kayak biji duren. Madam, saya temannya Richard dari kampung. Richard, iya. Iya, saya kemarin pengen jadi pengemis juga. Katanya pemasukan omsetnya lumayan. Sudah bilang ke istrinya. Iya. Gak usah dibaca. Itu kan cuma ngasih tahu doang tulisannya. Oh ya. Aku mau bilang sama kamu sebagai istriku. Dia mau ikut ngemis sama kita bareng-bareng, boleh nggak? Ya tapi mama ngomongnya aku. yang mesra dong, yang mesra iya. ngomongnya. Tolonglah Wah, aku. kok ditengahin? Ya namanya kan aku. Kamu tahu sih kalau aku mau gini nggak kena. Oh, tahu sih. Murid Jackie Chan gua. Mama, sini dong sayang. Temen aku. Iya. Nih, dia nih. Itu jangan pakai tangan kenapa? Dia mau ikut ngemis sama kita. Ikut di rumah kita, boleh nggak? Boleh, boleh ya. Ya udah di situ aja. Ya udah nggak apa-apa Yaudah. deh, Pak. Ya udah kalau gitu lu ikut sama gua ya. Makasih, Cat. Lu mau senang, mau senang. Udah. Ya udah. Ya. Baik banget dia nih. Ini baru temen gue nih. Nggak apa-apa, Pak. Baik banget dia orang nih. Pulang lu sekarang. Baik lu nyungsepin orang. Akhirnya Richard menerima Raymond untuk orang kaya ya? Orang kaya saya. Untuk tinggal di rumahnya dan mengemis menjadi anak buahnya Richard. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Panjang. Raymond mulai bekerja bersama Richard sebagai seorang pengemis. Richard pun memberi pengarahan-pengarahan kepada Raymond, temannya itu, bagaimana menjadi pengemis yang baik dan mendapat penghasilan atas belas kasihan orang lain. Kita lihat aja mereka di TKP.
pengemis tuh kalau mau dikasihani kayak begini nih. Sakit. Orang kasihan liatnya. Hah? Kalau sakit tuh di mana-mana keluar darah, malah ditulisin sakit. Kalau orang nanya sakit, di mana-mana kan berdarah, tinggal balikin. Nih Pak berdarah. Gitu, orang kasihan. Nih lu satu, ya. Pangsitnya 2. Duduk. Diapain? Lu kan mau jadi pengemis. Ada caranya. Nih, kepala lu mana? Nah, ntar kalau ada yang nanya, kenapa kepalanya? Sakit, bentur. Nah, gitu. Bentuk Berdarah tembok. nggak gitu? Ya, berdarah nggak? Ntar saya tulisin dulu, gitu aja. Ya kalau kayak begini orang kesian ngeliat saya nih ya. Oh ya pasti kesian. Pegang nih, pegang, ininya pegang. Ini di atas pegang. Ini pegang. Nah, itu. Itu lagi. Ya kalau begini pasti penghasilan saya lebih banyak daripada situ nih. Pegang, pegang. Biar mendalami dan menjiwai karakter. Itu. Ya. Orang tuh pasti kasihan lah. Kasian orang lihat, oh ini orang kesian banget gitu. Iya. Gitu. Ntar dulu, belum. Belum nih. Belum, nyantai aja dulu. Wah. Hidung Ini lu. pasti tragis nih orang lihat, wah ini orang kena kecelakaan nih gitu ya. Iya. Hidung lu jangan sampai kelihatan. Karena kalau hidung lu kelihatan kayak orang kaya. Gitu. Nah, udah aman kalau begini. Tuh, ini pegang malu. Set. Nah, kelihatan Kelihatan ya? ya? Hah? Kelihatan. Le, Hah? Apaan? mau nanya Le, Kenapa? ini orang kesian kagak sama gue Le. Matiin aja gue sekalian begini mah. Gue ngeliat orang gimana kan gue nggak tahu orang yang lewat mana. Angkat aja, angkat. Ini. Gua kelebihan nih. Nah, deh. Kelihatan kan? Ini berapa? Atau Tuh, kelihatan berarti. Dah. perasaan gue orangnya kan jangan gini-gini amat. Udah ikutin aja lu mau. Tanya tuh enggak? Ini ceritanya kena borok. Wah. Sini. Begini. Orang-orang tuh nyari duit susah. Gitu, pura-pura pakai air. Nah, dah. Aduh. Nah, begini. Oh. Tangan lu kenapa diikat? Kan lu yang ikat. Lu yang ikat. Nah, udah gini nih. Nah, udah. Pertama-tama, Mendingan gue balik ke kampung lagi aja. udah ikutin aja. Ini harus tangan kiri. Nah, gitu. Muka, liatin muka. Nah, gitu. Habis itu, muka sedih. Muka sedih. Jalanin aja. Saya masukin aja. Ini. Siap. Setelah memberi pengarahan kepada Raymond, masuklah 2 orang untuk memberikan Gila, supir gue ngasih tangan. Kaspon lu berbunga tuh. tadi siapa yang ngasih duit, Pak? Supir saya si Rudi itu. Biasanya saya yang ngasih duit, sekarang dia ngasih saya duit. Sok banget. Yang satu lagi siapa itu, Pak? Si Yudi supir gue. Sok ngasih duit tuh, udah habis pakai bola.
Ternyata daerah ngemis juga ada kekuasaan masing-masing. Tidak sembarangan pengemis-pengemis di satu tempat karena sudah ada yang menguasai. Contohnya seperti satu orang ini. Dia berasal dari daerah lain, mau mengemis di daerahnya si Richard. Kita lihat aja langsung si Oman masuk. Orang baru nih. Siapa lo? Anak mana lo? Anak mana? Saya nulis kekuasaan orang. Oman. Hah? Oman. Omong siapa? Dari Palembang. Nanya dari mana, cuman ini masa masuk kekuasaan sini? Nama siapa nama? Oman. Kosbek. Sini nggak bisa sembarangan masuk, coy. Masuk sini harus punya persyaratan dulu. Kalau emang ini kan kekuasaan kita. Ente masuk ke sini nggak pakai assalamualaikum, main oman-oman aja. Kalau mau jadi sini saya tes dulu. Tes. Pancasila ada berapa? Pancasila ada berapa? Pancasila. Pancasila. Kan nenek juga tahu Pancasila berapa? Iya berapa dasar? 6. Tuh. Kan? Ini. Pengemis yang tidak tahu aturan yang begini. Masa 6? Pancasila tuh bukan 6. Makin banyak. 5. Kalau ngemis tuh ada aturannya di sini ya. Ada aturannya. Nah, nyanyi. Harus nyanyi. Harus Boleh. bisa nyanyi. Kalau memang bisa, kita tes. Mandole, merah tandole, merah dilika gaya karare, Ada kacang nggak kacang? Hah? Ada kacang nggak? Kaca buat apaan? Kacang. Emang gua monyet. Oke, saya tahu diri dan tahu peraturan. Iya dong. Karena saya memasuki wilayah preman-preman 2 ini, Ya. saya bersedia untuk jadi anak buah. Oke, Kalau kalau begitu. begitu. Kasih aturan mainnya. Hah, Sebagai aturan ketua mainnya adalah maju ke depan 3 langkah, Maju ke depan 3 langkah. mundur ke depan 3 langkah. Mundur di mana-mana ke belakang. Oh iya. Masa mundur ke depan? Mundur ke depan 2 langkah. Ke depan. Mundur Ke ke belakang. Di situ ada kesempatan Anda untuk menjadi seorang pengemis. Hah? Dan di sini Anda harus manut kepada ketua Yayasan Pengemis Indonesia. Indonesia. Ke kanan 2 langkah. Di situ ada dana umum. Nah, Emangnya pengemis ini ada anggaran dasar dan rumah tangga? Ada KRT? ada dong. Kita ada. Dana umum. Ke kiri 2 langkah, Dana Setiadi. Jadi Bapak harus memberikan kita setoran setiap hari. Mandole. Bos, satu hari setorannya berapa kasih? Satu hari kamu harus nyetor saya 500.000 rupiah. Kecil. Apa? Dan kayak orang susah, kata 500.000 sehari. Benar. 2 juta. Wah, Ini gua demen yang begini nih. jangan kayak orang susah. Pengemis saja kok seleranya rendah. Pengemis harus selera. orang susah. Itu pasti pengemis bodoh. Itu berarti lu. Jadi 2 juta sehari. Satu hari 2 juta gue 2 juta setor. ya? Iya. Aturannya kalau sehari nggak setor 2 juta, saya bunuh dia. Hah? Kenapa gua? Iya dong. Oh iya. Dia maksudnya dia. Oh, Jangan jangan ngomong begitu. gitu harusnya. Mandole, mandole, bede-bede, ya karare, llegó de Valle,
Deal. Satu hari 2 juta. 2 juta. 2 juta ya. Harus bisa di store. Oh, beres. Oke? Beres. Mandole, mandole, ini kagaya kare, kone bajanya Deh, dia nggak boleh denger lagu Mandole langsung. Saya kalau denger mandole begitu maksudnya. Deh, sekarang pokoknya nanti kalau ada orang lewat, langsung mintain. Ya. Mandole. Siap-siap di sini. Siap-siap. Ya. Gayanya gimana gayanya? Nah, oke. Ya. Pak, Ngemis. ngemis Pak, ngemis, Oh, orang miskin ya? ngemis Pak, ngemis. Oh, tampangnya sama deh. Kayak Pak Anwar. Pak Anwar. Ya, Pak Anwar. Muadi. Lu tanya-tanya dia orang miskin. Lu Enak aja, orang kaya. orang kaya. Di mana orang kaya bawa layangan begitu? Ini mat. Tuh, gila kan? Kalau orang kaya itu apa aja? Ngemis Pak, ngemis, Paksa. ngemis. Ya, Nyanyiin lagu Mandole. Jangan, ntar begitu lagi. Jangan. ngemis Pak, ngemis. Maaf. Baru jam 8. Saya biasa ngasih jam 9. Jam saya juga jam 9. Jam saya jam 9. Ini udah jam 9, Bapak jam berapa? Kok pengemis bagusan dia jamnya gitu? Ngemis, ngemis. Ah, udah dapat dari pagi. Sih, gimana mau dapat? Kamu harus cacat. Kelihatan cacat supaya dia kasihan. Cacat, tahu nggak cacat? Sip. Nah, dapat kan? Udah pernah megang duit 50.000? Belum? Ah, nggak usah lah. Kalau nanya kasih dong. Cuma 50.000. Kan sama aja itu. Tadi sama aja. Berapa jadi barusan? 50. Saya kasih 50. 50. Dia bilang, kok 50.000? Tambahin. Tambahin dong. 50 lagi. Cepet. Saya yang bego apa sih Bu yang goblok? Udah deh, saya bosen nih. Tiap hari Manole. Capek. Oke, kalau gitu kamu dinyatakan lulus, berhasil Bagus. menjadi anggota Berhasil. kita. Ya, terima kasih Pak. Besok lewat sini lagi. Oke. Ya. Kita ke markas dulu. Oke. Ya. Ayo, saya ke markas dulu ya. Saya kemana? Ikut kita. Ikut kita. Nanti habis ini kita umroh. Ya. Sekarang Richard sudah mempunyai anak buah lagi yaitu Oman. Dengan begitu ia hanya terima setoran dari anak buahnya saja. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Jabo. Pertama kali bertemu dan terjalinlah hubungan yang lebih akrab lagi antara Arini sang janda dan Bujang Lapuk Panjul. Kita lihat mereka di TKP. Nggak begitu, ketemu pandang-pandangan dulu dong, berang-berang. Kan di sini ada lop-lopan begitu. Ayo, ulang. Aduh, Masuk. Ponoy. Ai.
bukan aing. Ais ya? Ngomong-ngomong gimana keluarga kamu? Gila, aku mimpi apa bisa ketemu kamu ya? Gimana keluarga kamu? Baik-baik aja? Aku udah pisah. Kalau kamu? Aku juga udah pisah. Berarti kamu udah janda dong. Kebetulan aku duda. Udah berapa tahun sih? Nah, kalau aku emang janda bener, kamu duda bener. Hah? Berani amat kamu ngomong di sini duda? Ceritanya nyonoy. Yang betul kamu udah nggak ada hubungan sama keluarga kamu. Aku cuma hidup sama anak-anakku. Aku ditinggal mati suamiku dengan sukses. Malas ah. Kenapa? Dirimu lo. Udah ya duduk. Itu kandang anjing. Masuklah Raymond dan juga Oman yang memperluas wilayahnya sekarang masuk ke daerah-daerah perkampungan sebagai pengemis. Target kita. Kita harus Pak, maaf ya. Di mana-mana. Oh, gua tahu. Ceritanya buntu. Buntung nih. Ada orang buntung, kakinya jantet begini. Lihat Pak, sebelah lagi nggak ada Pak, di saya Pak. Tuh kok kasihan ya. Sayang, Ya. Kasihan. kasihan dia tuh. Kasihanilah. Ibu ini baik dia. Kasihan. Udah kasih aja. Ngemis kayak wong edan. Bu, Saya ngasih obat aja ya. Kasih obat sih. Biar sembuh. Duit. Ya kan kamu sakit. Duit juga nanti buat beli obat daripada kamu duit beli obat. Saya belum makan Bu, cuma Ya. baru sarapan doang 3 piring nasi goreng. Ya udah itu makan namanya. Dia cuma segini sih. Cuma segini. Begitu doang. Oh, Ini orang kaya apa orang susah sih? ini duit saya tadi Bu, ini baru Saya ngasih. bukan orang kaya, bukan orang susah, saya orang lebar. sekarang kita pulang aja. Udah yuk. Kamu naik apa? Aku kebetulan jalan. Udah, bareng aja sama aku. Abang nggak mobil? Jalan juga. Kamu jangan pulang dulu. Aku curiga jangan-jangan. Jangan pulang dulu. Oh iya. Kalau dia nggak mau ngasih lagi, lebih baik kita pakai cara yang kedua. Kita akan melakukan satu strategi. Ilmu akal bulus. Kamu ajak ngomong. Tadi kayak sinetron ya? Kamu ajak ngomong dia dan aku akan mencuri uangnya. Oh ya? Begitu? Iya. Ayo. Om kasih ngobrol dulu. Om. Diam-diam ada niat busuk dari Raymond yaitu Kan udah mencuri dikasih, kenapa sesuatu baku-baku dari terus? tasnya Arini. Kamu ngapain? Mau ngambil duit. Oh, silakan. Ibu jangan begini. Ibu jangan begini. Ah, kamu ngomong-ngomong cantik. Kalian gimana? Yang itu bukan duit temanku. Apa sih? Tuh mulai deh. Mulai deh. Ajak ngomong, ajak ngomong. Bu, ibu Tahu di situ. Ibu. Ibu semakin hari semakin langsing. Itu makanya kamu kalau ngomong nggak pernah bener, makanya jadi pengemis. Kamu ajak ngomong orangnya. Bu, Louis Vuitton. Lu kan copet itu. Louis Vuitton.
Beda nyopet sama jambret. Kalau nyopet tanpa sepengetahuan, kalau jambret berat. Lu di sini nyopet. Oh. Nyopet. Hah? Tolongin. Nggak ada waktu, Pak. Tolongin, Pak. Canda lu ah. Lu nyopet bukan jambret. Kamu mau nyopet? Ngomong dong, nggak ambil ini. Setelah itu pergi berdua nih. Andre penting ngomong apa sih kengat? Dia jadi bukan kene kamu bohongan. Bener. Nunung duitnya banyak. Dari tadi. Udah jangan dibuka dulu ini biar pergi dulu. Iya, pergi dulu. Ini dompetmu beneran? 4.600.000. Kita sudah dapat. Ya, Waalaikumsalam. Salam. Balik kamu. Masih banyak di negeri ini. Iya. Emang Bagus, kamu sudah store ya? ya udah. Ya buat bayaran anak saya tuh yang di SMA 26. Kamu satu. Nah, Ini duit beneran, Ray? Iya, beneran. Lu jangan ngomong kalau gue ngambil cepet. Dia nggak pernah dihitung duitnya. Lu berapa cepet? Saya gocap ya. Gocap. Udah yang segitu. dia mau makan apa? Makan nasi lah, masa makan apa? Yuk. Karena merasa ada sesuatu yang hilang, Panjul dan Arini pun kembali. Dan kaget ternyata melihat pengemis yang tadi kakinya buntung, tangannya buntung, normal semua. Hah? Aku ketahuan. Kok kamu pada sehat? Aduh. Nah, tadi tangannya belum sekarang tangannya keluar. Nggak tahu kok keluar sendiri ya. Kok kamu nggak berubah? Dan tadi mau begini. Kurang ajar ya ternyata kalian ya. Ya maaf, Bu. Nih dompetnya. Umroh. Bu, kok Ibu tahu, Bu? Wah. Ayo kabur, saya kabur dulu ya. Ayo kabur. Taruh dulu. Nih, kemarin belum bayar. Kasih ya. Kurang ajar semuanya ya. Tadi ngambil gocap. Ini. Ini, cuma gocap. Kok bohong? Akhirnya karena kesal timbullah sumpahnya. Kurang ajar ya. Saya sumpahin. Saya sumpahin kalian ya. Ada rasa kesal dari Arini yang sudah ditipu oleh para pengemis dengan berpura-pura cacat. Dan ia pun menyumpahi. Apakah akan terjadi benar-benar sumpahnya? Jangan kemana-mana, tetap di obrolan jam. Wulan istrinya Richard atau Sule lagi curhat-curhatan sama si Raymond atau Andre. Mereka saling berbincang mengenai nasib masing-masing. Raymond yang datang ke Jakarta melihat waktu si Richard pulang kampung kelihatan seperti orang kaya, foya-foya, banyak duit, ternyata begitu disamperin di Jakarta hanya sebagai seorang pengemis. Sedangkan Wulan
merasa tertipu dengan Richard karena waktu ngelamar katanya ponakannya Oma Irama. Nggak taunya hanya seorang pengemis. Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Cida, aku Wulan. Ida sih. Wulan. namanya Wulan Idasari. Oh, Wulan. Kok tawan lu, Ndre? Wulan, saya minta maaf nih gara-gara saya numpang sama Cuwulan jadi sedikit terganggu. Saya sebenarnya terpaksa jadi pengemis. Saya tadinya nggak mau, cuman dipaksa-paksa. Tadinya mau jadi apa? Jadi gembel. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya Ulan juga mau curhat. Sebenarnya dulu tuh Ulan juga udah dijodohin sama ada pengusaha kaya gitu. Terus nggak tahu kenapa karena Ulan sebenarnya cinta mati sama Abang Sule. Tapi ternyata dia menelantarkan Ulan. Kalau boleh sebenarnya aku ingin mengatakan sesuatu sama kamu. Daripada kamu mengharapkan si Sulai itu. Sule, Ya, Sule. Sulaiman nggak makan roti. Oh, Richard Suleman namanya. Emang iya, Le? Enggak. Ya nggak tahu, orang dia KTP aja nggak punya. Nama panjangnya Richard Suleman, panggilannya Sule. Aku ketahuan orang kaya, cuman nggak jadi. kayak nggak jadi dong. Ya, Miskin gara-gara juga. Dala. Dala sama aku aja. Ya udah Kamu deh. sedih memikirkan nasib. Waktu itu sudah dijodohkan orang kaya, ternyata milih Sule, Ya, milih Richard. milih Richard, oke. Kamu bersandar di bahunya ini. Kamu nyabarin, nabar namanya nasib. Sabar. Lagi bersedih-sedih muncullah Richard melihat adegan mesra antara Raymond dan juga Wulan. Diusap-usap atuh. Buat mata juga apa? Lu nggak percaya hati? Ngapain? Ada gempa. Masya Allah. Bukan saya, Pak. Bukan saya digoda-goda sama dia, Pak. Sembarangan. Ya. Maksudnya begitu sih? Ternyata kau menusuk dari belakang. Kau adalah teman karibku. Jangan kau sebut lagi itu. Makan dan minum kita bersama. Tidur pun kita bersama. Tapi Papa. kau bagaikan pagar makan semut. Raymond. Maaf, Kau telah berkhianat. aku terpaksa melakukan ini. Tapi kau adalah sahabat, Raymond. Lihat mata saya, lihat. Kita sama-sama miskin. Tapi kalau urusan cinta, janganlah kau menusuk dari belakang. Apa yang telah kau katakan? Aku mengatakannya sebenarnya. Kau memang sahabatku. Jangan ketawa dong. Kayak film Plus Gordon zaman dulu. Kau memang sahabatku. Tapi urusan cinta. SpongeBob. Oh, baiklah. Kau tanyakan saja kepada istrimu. Aku akan menanyakannya. Kenapa dia tidak betah dengan kamu? Pasti itu muka. Itu salah satu. Tapi dia juga harus menghargai perjuangan aku untuk mendapatkan dia. Sungguh luar biasa perjuanganku. Tahu nggak sih lo? Pokoknya mulai hari ini kau gadis. Jangan jadi gadis. Urusan cinta adalah urusan nyawa. Sedang mereka ingin berkelahi, ribut masalah kecemburuan ini muncullah Oman. Man, muncul Oman. Lelah ini lagi ribut nih. Komputer datang. Ini ada apa, Mon? Ada apa? Kita ini cari makan, bukan buat cari ribut. Siapa yang ribut? Gak ada apa-apa. Ada apa-apa. Emang ada apa-apa? Oh, kalau nggak ada apa-apa, mandol nih. Nggak ada apa-apa. Supono. Bayangkan Supono. Aku
keluar. Oh iya. Temanku, dia telah mengambil istri saya. Oh biarkan aja. Biarkan sih. Ya berarti tugas Anda kan udah bebas. Bebas dari apa? Dia saya tanggung sebenarnya- jawab. Tanggung Oh. jawab kan dia. Saya sebenarnya bukan mengambil istri dia. Ya. Cuman saya gak tegaan orangnya. Iya, dia nggak tegaan. Dia nggak bisa lihat cewek cantik jatuh hati sama dia. Dia pasti terima cintanya. Ini Kalau sama saya dia. TKN. Orangnya terlalu baik. Oke, kalau begitu sebenarnya aku juga mau selesai aja kerja jadi pengemis. Aku mau pulang ke kampung. Ya silakan. Kamu kan yang menjerumuskan aku menjadi pengemis di sini. Kamu yang minta. Aku tidak meminta. Stop. Pengemis itu om, itu orang sebenarnya sehat tapi tidak mau bekerja. Mau jadi apa bangsa ini kalau orang-orang itu Itu namanya pemalas. Kan semuanya. Saudara Sule, Udah, kamu saudara Sule. jangan Iya. siapa-siapa. Udah. Iya. Muncullah Ibu Arini janda kaya. Melihat Ibu Arini muncul, yang lain pura-pura cacat lagi. Oh. Bosan aku dengan kebohongan kalian. Makan Bu. Makan aku sendiri belum makan, minta makan. Udah masa bohong-bohongan kayak gitu. Aku cacat beneran loh. Bu minta lemari bu 2 mabuk. masih utang sama saya kemarin mau ngasih. Tang apa? Kemarin mau ngasih belum. Kamu itu orang kok masih muda, masih udah ngemes, bohong lagi. Emang saya masih muda, Bu? Maksud saya dua ini. Oh. Ini kan anak bapak dikasih tahu anaknya itu didik anak itu yang bener. Gak usah pura-pura kerja. Ngapain pakai cacat-cacat ngemis-ngemis? Hei, kamu udah sembuh? Enggak. Udah, bosan aku. Bu, gimana anaknya nggak cacat, bapaknya aja cacat. Anaknya cacat semua. Bu. Tapi kan tadi kamu nggak cacat kan waktu itu? Pura-pura kan cacat kamu. Oh itu jam 3, ini jam 5. Ya ada jam-jamannya Bu pakai situ kan. Tergantung jam. Iya. Udah, aku udah nggak percaya sama kalian, udah nggak percaya. Richard. Tabrak, ini tabrak ceritanya. Nih, bertiga, istrinya enggak? Lagi diskusi. Muncullah mobil dengan kecepatan tinggi. Cepat berarti dia. Ketabrak, ngapa pada ngeles? Ketabrak. Kok nggak mati? Salah. Minggir. Ribet banget ya orang. Ya. Ke sana. Ya. Iya. Tolong. Nafas buatan. Nafas buatan. Suami idola. Biarin aja, ngapain mesti dimaafin. Pak, iya, mohon maaf Pak. Iya sama-sama. Sebelum Bapak meninggal, saya tebak-tebakan Pak. Saya aja dulu. Saya aja dulu. Ya ngasih tebakannya. Sayur apa yang tua? Sayur apa yang tua? Sayur kangkung. Itu kan ada Kangkung. Yang kangkung. Para pengemis ini yang tadinya berpura-pura sekarang mengalami kecelakaan dan sekarang mereka mengalami cacat yang beneran karena kecelakaan ini dan juga karena sumpah dari Ibu Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang anak-anak ini. Jangan kemana-mana masih dia. Warawia. Ini nih Ustaz, Ya, jadi pengemis. Padahal kan dia nggak Sehat. cacat. Sehat. Dibikin cacat-cacat. iya makanya di sini mungkin ada firman Allah nih ya, atau sabda Rasulullah SAW dulu deh. Buat orang siapapun dia, apalagi punya kemampuan, apalagi punya kesanggupan, dia mengemis.
Nah, di sini ada sabda Nabi SAW, "Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Muttafaqun alaih. Jadi di sini katakan, tidaklah seseorang meminta-minta, mengemis, padahal dia sanggup untuk berusaha, padahal dia sanggup untuk bekerja, melainkan nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan wajah yang tidak berdaging. Coba mau nggak kita kalau dibangkitkan nggak ada hidungnya? Dia kalau memang dari lahir nggak ada hidung dia. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaysa fi wajhihi muz'atu lahmin, yakni qit'atun basita. Walaupun cuma sedikit, ini semuanya rata, hanya tulang saja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dan yang terbaik adalah saat seorang, seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Memberi lebih bagus daripada menerima. Di atas bukan begini. Begini. Maksudnya ngasih. Maksudnya memberi. Tuh kan memberi begini, kalau menerima kan begini. Nah, Lu ini mah lebih begini, baik. pamer deodoran baru lu mah. Kan nggak ada orang yang ngambil begini kan. Pasti yang memberi itu jauh lebih bagus daripada yang menerima. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 273, justru orang-orang yang tidak sanggup, orang-orang miskin, tapi dia menahan dirinya dari meminta-minta. Ya ini contoh. Dalam ayat dikatakan la yas'alunan nasa ilhafan. Mereka tidak mau minta-minta sama orang, walaupun belum makan, walaupun mungkin perutnya lapar, tapi begitu ditanya sama orang apakah dia sudah makan, dia bilang saya sudah makan. Kenapa? Minat ta'affuf. Karena dia menjaga dirinya, maka Allah akan muliakan orang seperti itu. Makanya lihatlah, para nabi semuanya berusaha dengan tangannya sendiri. Nabi Daud berusaha dengan tangannya sendiri. Nabi pun keluar ke pasar. Makanya ada satu keterangan, ya, ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa sebagus-bagusnya usaha adalah ala kasbi yadihi. Yang diusahakan, yang diupayakan oleh seseorang, ya, berdasarkan kemampuan dan kesanggupan dirinya. Nabi pernah, ya, ada orang minta, kemudian Rasulullah kasih modal, berangkatlah engkau mencari kayu bakar. Dia mencari kayu bakar, dan kemudian kayu bakarnya itu dijual. Setelah dijual, Rasulullah pun ikut menikmati hasil jerih payah dari orang ini. Karena yang terbaik dari kita adalah ala kasbi aidina, ya, dengan tangan kita sendiri. Mungkin kita mencangkul, mungkin kita mencari kayu bakar, apapun yang terbaik, mudah-mudahan itu akan menjadikan kita mulia. Sementara dengan mengemis seperti ini menjadikan kita hina di mata manusia dan di mata Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min Zalim. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wayangnya bingung lah, dalang-dalangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Bakalan ketemu lagi tetap. Siap berapa jam?